اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Raditu billahi rabba. Oke, anak-anak, sampun dalam berdoanya. Oke, berdoanya sampun, G. Karena tadi Bu Fitri menginfokan kita mengucapkan dengan bacaan basmalah. Oke. Oke, karena perekamannya sudah siap, Bu Fitri akan memulai. Coba anak-anak ditutup mikrofonnya dulu, G. Ketika nanti ada apa-apa untuk menyalakannya, baru nanti dinyalakan. Coba anak-anak perhatikan, apakah di layar kalian sudah muncul slide PPT-nya? Sudah. Oke, Bu Fitri ulangi lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai luas juring dan pembahasan soal. Yang pertama yaitu luas juring. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar mengenai panjang busur. Sudah. Ada yang masih ingat panjang busur itu yang seperti apa? Masih, Bu. Coba di sini Bu Fitri minta tolong Mbak Zaza. Oke, panjang busur itu yang seperti apa sih Mbak Zaza? Kira-kira tahu nggak bagaimana cara menemukan panjang busur suatu lingkaran? Kita menggunakan rumus apa? Masih ingat? Masih, Bu. Alfa per 360 derajat kali keliling. Oke, dikalikan kelilingnya. Nah, kira-kira Mbak Zaza ingat rumus keliling itu apa? Keliling 2 kali pi kali R. Oke, coba Mas Akbar, selain rumus keliling lingkaran yang 2 kali pi kali R, adakah rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari keliling lingkaran? Coba bagaimana rumusnya Mas Akbar? Lupa, Bu. Lupa. Oke, nanti dipelajari lagi, nggih. Dibuka lagi slide PPT yang sudah dikirimkan di Google Classroom. Coba Mas Aziz. Nah, keliling lingkaran kan ada dua rumusnya. Tadi yang satu sudah disampaikan oleh Mbak Zaza. Nah, yang satunya rumusnya apa, Mas Aziz? Masih ingat? Mas Aziz? Oke, coba Mbak Aira. Aira Nadifa. Iya, Bu. Nah, rumus keliling lingkaran kan ada dua. Satu itu 2 kali pi kali R. Yang satunya rumusnya apa, Mbak Aira? Pi kali D. Pi kali D. Oke. Jadi keliling lingkaran itu ada dua rumusnya. Pi kali D atau kita pakai 2 kali pi kali R. Ya. 2 kali pi kali R, Bu. Oke. Jawabannya sudah benar ya, sudah Bu Fitri sampaikan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang luas juring. Nah, tapi kita harus mengetahui apa sih rumus dari luas dulu sebelum kita masuk ke luas juring. Coba Mas Beret, tahu nggak rumus luas lingkaran itu apa, Mas Beret? Mas Beret, Iya, Bu. rumus dari luas lingkaran. Ya. Masih ingat rumusnya luas lingkaran? Iya, Bu. Masih ingat? Ya.
Kira-kira apa rumus dari luas lingkaran, Mas Pera? 2 kali Pi kali R. Oke, ditampung dulu ya. Coba Mbak Ave. Saya, Bu. Rumus dari luas lingkaran apa, Mbak Ave? Setengah kali keliling lingkaran kali jari. Oke, coba Bu Fitri minta tolong Mas Yusuf. Ingat nggak luas lingkaran itu apa, Mas Yusuf? 2 kali P kali R. Oke, coba Mas Davi. Ingat rumus dari luas lingkaran itu apa? Ingat, Bu. Apa rumusnya? Pi kali R kuadrat. Oke, Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Nah, dari jawaban anak-anak tadi yang paling tepat itu yang disampaikan oleh Mas Davi. Jadi, rumus dari luas lingkaran itu Pi kali R kali R atau Pi kali R pangkat 2. Atau bisa dikatakan R kuadrat. Nah, coba anak-anak yang tadi masih menjawabnya salah, dicoba slide PPT yang sudah Bu Fitri kirimkan, dibaca-baca ulang ya. Soalnya minggu depan kan kita sudah PAS. Nah, sekarang sudah lupa ya apa minggu depan ngerjakannya ya. Jadi harus dipelajari lagi. Jangan sampai apa yang kita sudah pelajari terus kita lupakan, tidak dikerjakan lagi. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, kita akan belajar mengenai luas juring. Nah, misalkan ini ada suatu lingkaran dan terbentuk sudut di sini di dalamnya. Di situ ada jari-jarinya AO dan OB. Nah, daerah yang di dalamnya AOB itu namanya daerah juring. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat enggak juring itu yang seperti apa? Dulu kita kan sudah belajar tentang unsur-unsur lingkaran. Ada yang namanya juring. Nah, daerah yang di sini ini namanya juring. Nah, daerah di sini ini namanya juring. Juring lingkaran, juring A, O, B. Kira-kira anak-anak masih ingat itu juring? Jadi, ketika kita mau mencari luas juring ini, kita juga membutuhkan berapa sih sudut yang terbentuk antara AOB tersebut dari jari-jari AO dan OB. Nah, di situ membentuk sudut berapa? Itu namanya sudut AOB. Sudut juringnya tadi. Jadi, kita bisa menentukan rumus luas juringnya dengan cara, nah, sudut yang terbentuk tadi, sudut AOB-nya itu tadi, dibagi dengan 360 derajat. Kenapa kok 360 derajat? Karena lingkaran satu putaran penuh itu membentuk sudut 360 derajat. Kemudian kita kalikan dengan luasnya. Nah, bedanya dengan panjang busur, jika kita mencari panjang busur, berarti sudut yang terbentuk dibagi 360 derajat dikalikan keliling. Tetapi, jika kita mencari luas juring, maka sudut yang terbentuk dibagi 360 derajat dikalikan luasnya. Nah, kira-kira anak-anak paham perbedaan dari panjang busur dan luas juring? Anak-anak sudah paham? Paham, Bu? Bisa dijelaskan agak sedikit. Oke, kita coba mengerjakan soal berikut biar lebih paham lagi. Misalkan di sini Bu Fitri memiliki lingkaran dengan juring AOB-nya, sudutnya itu 90 derajat. Dan jari-jarinya itu 14 cm. Kira-kira sebelum Bu Fitri menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan soal luas juring ini, coba anak-anak kerjakan dulu. Bisa enggak kira-kira dari rumus yang sudah disampaikan tadi? Apa sih rumusnya tadi? Nah, luas juring AOB itu sudut yang terbentuk dibagi 360 derajat dikalikan luas. Nah, di sini sudah Bu Fitri berikan sudut yang terbentuk kan terlihat 90 derajat. Di sini sudah Bu Fitri ganti 90 derajat.
Habis itu dikalikan luas. Nah, coba anak-anak dikerjakan dulu ya. Bu Fitri berikan waktu sekitar 2 sampai 3 menit untuk mencoba mengerjakan luas juring dari lingkaran ini. Coba dikerjakan dulu ya. Nanti jika anak sudah selesai, boleh untuk menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian baru jawabannya. Oke, Valen, Bu. Oke, Mas Valen. Jawabannya berapa, Mas Valen? 56. Oke, disimpan dulu, nggih. Kita tunggu jawaban teman-teman yang lain. Nanti kita cocokkan. Bu, Zaza, Namanya siapa? Oke, Mbak Zaza. Jawabannya berapa? 154. Oke, 154. Kita tampung dulu jawabannya. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Kira-kira ada lagi yang sudah selesai? Waktunya sudah jalan sekitar 2 menit. Mas Jalu, gimana Mas Jalu bisa ndak mengerjakan soal ini? Sampai mana pengerjaan hasil Mas Jalu? Benar, Bu, saya makin mikir juga agak lupa materinya. Agak lupa. Tadi kan Iya. sudah diingatkan kembali mengenai rumus dari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Coba ada yang bisa menyebutkan rumus luas lingkaran tadi apa? Hafiz, Bu. Oke, Mas Hafiz. Apa luasnya tadi rumusnya? Pi kali R kali R. Oke, benar sekali. Luas lingkaran itu pi kali R kali R. Jadi L ini nanti kalian ganti saja dengan pi kali R kali R. R-nya di situ berapa, Nak? 14 cm. Oke, 14. 14. 14. Hafiz, Bu, sudah. Oke, Mas Hafiz, berapa jawabannya? 154. Oke, teman-teman yang lain ada yang sudah selesai? Mbak Fida? Oke, berapa Mbak Fida? 154 cm. Oke, Mas Davi sudah? Sudah, Bu. Berapa jawabannya, Nak? Sama 154. Oke, coba Mas Valen, silakan dijelaskan tadi jawabannya tadi 56 ya Mas Valen. Iya, Bu. Saya lupa ngitung luasnya, Bu. Oh, coba saya dijelaskan dulu caranya Saya Mas Valen tadi kok ketemu tadi 56. Bagaimana? Saya Coba langsung dijelaskan. 90 dibagi 360 langsung dikali 14, Bu. Oh, begitu. Nah, tapi sekarang sudah paham? Sudah, Bu. Nggih, jangan lupa ya di situ L. L itu luas, bukan R. Kalau R itu jari-jari. Jadi salah nggih kalau sudut dibagi 360 dikalikan R. Nah, salah ya. Coba Mbak Zakia, sudah selesai Mbak Zakia? Belum, Bu. Oke, coba Rere anak-anak yang sudah, belum Bu. selesai. Berapa Mas Rere? 154. Oke, coba anak-anak yang belum selesai diperhatikan cara pengerjaannya ya. Nanti ada 2 soal lagi mengenai luas juring. Sekarang diperhatikan dulu. Nah, di sini 90 dibagi 360. Pembilang dan penyebut, coba nolnya dicoret. Tinggal 9 per 36 kan? 9 per 36 bisa dibagi angka yang sama, yaitu 9. 9 dibagi 9 itu 1. Nah, di sini kan pembilangnya jadi 1.
Setelah itu 36 dibagi 9, hasilnya adalah 4. Maka 90/360 ini berubah menjadi 1/4. Kira-kira sampai sini aja anak-anak paham? Paham. Paham. Paham, Bu, paham. Oke, memang hari ini Bu Fitri niati tidak pakai yang dicoret-coret seperti dulu ya, biar anak-anak di situ ada proses berpikirnya juga. Terus, luas ini, nah kita ganti rumusnya menjadi pi kali R kali R. Karena jari-jarinya 14 cm, maka pi yang dipakai berapa? 22/7, Bu. Oke, 22/7. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. 1/4 kita tulis lagi, pi-nya diganti 22/7, terus R-nya itu 14 dan R-nya 14. Sampai di sini, nah bagaimana cara kalian menghitung ya? Nanti kalau Bu Fitri senengannya luasnya dulu dicari berapa, baru nanti dikalikan 1/4 gitu, boleh ya. Jadi jangan lupa ya, ketika perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, jangan sampai kebalik. Nah, setelah ini kalian cari antara 22/7 kali 14 kali 14, itu kan hasilnya 616. Baru dikalikan 1/4. Nah, setelah kita bagi, ternyata ketemu hasilnya 154 cm pangkat 2. Dari sini saja anak-anak paham? Paham. Ada yang mau tanya? Untuk saya kalau di 27 itu saya coret sama 14. Yang 14 bagi 7. Enggak boleh. Memang pada hari ini Bu Fitri niati tidak pakai coret-coret biar anak-anak itu sambil difikirkan dulu bagaimana cara menyelesaikannya ya. Fitri. Bu Apa Fitri. nak? Saya agak lupa, Bu. Pi kan ada 2 macam ya, Bu. Yang kelipatan 7 sama yang bukan kelipatan 7. Iya. Yang kelipatan 7 berapa, Bu, itu, Bu? Kelipatan 7 itu kita pakai pi-nya 22/7. Nah, kelipatan 7 itu bisa jalan dari 7 kali 1, 7 kali 2, dan seterusnya. Kan ada yang selain kelipatan 7 juga sih, Bu. Buat nyari kayak pi itu. Maksudnya? Bentar, Bu, kok saya agak bingung. Bentar. Bingungnya di mana, nak? Ini tadi siapa yang bertanya tadi? Saya, Bu. Namanya siapa? Jalu, Bu. Oke, Mas Jalu. Bingungnya di mana sih, Mas Jalu? Antara pi-nya itu, Mas Jalu. Enggak, Bu, kayak kok inget-inget apa gitu loh, kayak selain kelipatan 7 gitu. Iya, jadi selain kelipatan 7, seperti contohnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20, 25. Kan itu semuanya bukan kelipatan 7. Maka yang kita pakai pi-nya adalah 3,14. Tetapi ketika jari-jarimu itu kelipatan 7, seperti contohnya 7, 14, 21, 35, 49, dan seterusnya, kita pakai pi-nya itu 22/7. Kira-kira Mas Jalu sudah agak ingat? Iya, Bu. Oke, Mbak Anggun di sini katanya masih belum paham. Belum paham di mana, Mbak Anggun? Bu, Hafiz Arafif tanya, Bu. Oke, Mas Hafiz tanya di mana? Itu kan yang 1/4 kali pi kan, Bu. Bawahnya 90/360. Iya. Pinggirnya 990/360, pinggirnya kan kali L ya, Bu. Iya. Nah, kok yang pinggirnya 1/4 itu loh, bawahnya 90/360 kok jadi pi, Bu? L kok jadi pi, Bu? Loh, ya apa Mas Hafiz tadi sudah dibahas. Luas lingkaran itu kan rumusnya pi kali R kali R. Sehingga L tersebut kita tuliskan di bawahnya. Rumusnya diganti pi kali R kali R. Nah, kira-kira Mas Hafiz sudah paham? Oh, itu L itu rumusnya ditulis gitu dah, Bu? Enggak, jadi kan 90 derajat per 360 derajat kita kalikan luas. Oh, iya, ya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, luasnya kan belum kita cari, jadi gimana bisa dikalikan? Makanya luasnya itu kita cari dulu. Lah, biar tidak lupa, makanya Bu Fitri di situ di bawahnya tak tuliskan rumus dari luas. Sudah paham? Oh, iya, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, Mbak Anggun, bingung yang cara 1/4 kali pi kali R kali R.
Coba Mbak Anggun dinyalakan mikrofonnya. Ya, Mbak Anggun. Ayah. Tadi kan sudah Bu Fitri sampaikan ke Mas Hafiz, kenapa kok di situ rumusnya diganti 1/4 kali Pi kali R kali R. Kira-kira Mbak Anggun sudah paham kenapa kok diganti seperti itu? Belum. Loh kok belum? Yang awal sendiri, luas juring itu kan 90 derajat dibagi 360 derajat kalikan luas. Di situ Mbak Anggun tahu kenapa kok kita pakai rumus itu? Mbak Anggun bingungnya di mana? Yang 1/4. Oke, 1/4. Tadi Bu Fitri sudah sampaikan, pembilang dan penyebut kita sederhanakan, yaitu dengan membagi dengan angka yang sama. Coba Mbak Anggun lihat, 90/360. Nolnya keduanya dicorek. Berarti tinggal angka 9 dan angka 36, kan? Iya kan Mbak Anggun? Iya. Berarti 9/36. Nah, di sini pembilang dan penyebut itu kita bagi angka yang sama, yaitu angka 9. 9 Oh, dibagi berarti 9 itu 1. 36 dibagi 9 itu 4. Makanya itu diganti 1/4. Sudah paham? Udah. Oke, coba ada yang mau tanya lagi? Yang masih belum paham boleh untuk bertanya agar tidak ketinggalan materi ya. Coba semuanya sudah paham? insya Allah paham, Bu. Oke, kita coba menyelesaikan soal berikutnya ya, agar lebih paham lagi. Oke, nomor 1. Di sini kita mencari luas juring AOB. Jari-jarinya di situ berapa? 7 cm. 7. Oke, sudut yang terbentuk 120. berarti bisa kita tuliskan dalam rumusnya itu seperti ini ya. 120 derajat dibagi 360 derajat dikalikan luas. Nah, coba anak-anak kerjakan dulu. Bu Fitri berikan waktu sekitar 2 menit. Yang masih belum paham, disilakan untuk bertanya ya, agar tidak tertinggal materi. Mbak Zakia, Iya, sampun paham? saya masih bingungnya yang 120 sama 360 derajat itu, Bu. Oke, untuk soal yang dicontohkan tadi, sudah paham? Sampai hasilnya 154 tadi. Sudah. Oke, sekarang untuk yang sudutnya ini, silakan anak-anak sederhanakan. Silakan nolnya dicoret terlebih dahulu. Setelah itu pembilang dan penyebutnya kalian bagi dengan angka yang sama, sehingga tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Paham? Mbak Syifa? Mbak Sesya? Coba Mbak Sesya, bisa nggak menyederhanakan dari 120 dibagi 360 derajat? Kira-kira hasil penyederhanaannya berapa Mbak Sesya? 1/3. 1/3. Oke, Mbak Fida, sudah disederhanakan? Udah. Ketemu berapa? 120 derajat dibagi 360 derajat. Mbak Fida ketemu berapa? 1/3, Bu. Oke, coba kita bahas bersama. 120 derajat dibagi 360 derajat. Yang pertama kita colek dulu nolnya ya, berarti tinggal 12 dibagi 36. Kedua angka tersebut sama-sama bisa dibagi angka 12.
12 dibagi 12 itu 1, 36 dibagi 12 itu 3. Maka 120 dibagi 360 disederhanakan menjadi 1/3. Anak-anak yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Oke, coba luasnya ketemu berapa, nak? Jika jari-jarinya 7. Nanti cukup Hafiz. dikalikan 1/3. Mas Hafiz, berapa ketemunya? 154. Oke, coba anak-anak yang lain ada yang sudah selesai? Bu, saya Bu. Zaza. Oke, Mbak Zaza. Berapa hasilnya, Mbak Zaza? 51,3. Oke, kalau dijadikan pecahan biasa aja berapa, Mbak Zaza? Sebelum dijadikan desimal tadi. Bu, Hafiz Arafi, Bu. Iya, berapa Mas Hafiz? Mas Hafiz? 51,3, Bu. 154/3, Bu. Oke, 154/3 atau Bu, 51,3. Saya 51,3, Bu. Hafiz Arafi. Oke, 1,3. iya. 4,3. Mas Reza, berapa jawabannya? 1,3. Oke, Tidak, Bu. Mbak Fida, iya. 51,34 karena saya bulatkan aja. Oke, jawabannya semuanya hampir sama. Nah, di sini tapi Bu Fitri itunya sampai pecahan biasa saja enggak apa-apa. Meskipun tidak kalian jadikan pecahan desimal enggak apa-apa, tergantung konteks soal yang ditanyakan. Nah, di sini Bu Fitri jadikan ke pecahan biasa. Coba anak-anak yang lain yang belum selesai diperhatikan ya. Tadi 120 derajat dibagi 360 derajat sudah kita sederhanakan menjadi 1/3. Kira-kira pi yang dipakai angka berapa? 22/7. 22/7. 22/7, Bu. 22/7. Dan angka dan R-nya kita ganti angka dengan 7. 7. Kita tulis seperti ini ya. Nah, di sini Bu Fitri menyelesaikan untuk luasnya saja dulu. Bu Fitri hitung, baru nanti setelah luasnya tahu, baru kita kalikan 1/3. 22/7 kali 7 kali 7, dihitung hasilnya 154. Jadi kita tulis 1/3 kali 154. Nah, cuma gini aja jawabannya Bu Fitri. Boleh kalian tulis seperti Ya, itu? Bu. Kalian Hasilnya jadikan kalau nggak, Bu, desimal? saya. 51,3. Boleh. Boleh, sama saja. Oke? Soalnya 154 bagi 3 kan hasilnya kan koma ya, Bu, bukan nggak Iya. ada komanya gitu. Iya. Jadi jawabannya yang tepat itu 51,3333 begitu. Jadi cukup anak-anak biasanya itu dijadikan 2 angka di belakang koma saja. Berarti 51,33. 51,33. Kalkulator mungkin. Ya. Kalkulator. Oke, kira-kira nomor 1 ini anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu? Oke, silakan dicoba untuk soal nomor 2. Nah, yuk dicoba disederhanakan dulu. 225 dibagi 360. Mas Faik, coba bisa enggak menyederhanakan dari 225 dibagi 360? Ya. Kira-kira kita bagi angka berapa, Mas Faik? Tunggu, Bu. Oke, kalian meskipun tidak dibagi langsung dengan angka yang besar itu boleh dicicil kayak misalkan dibagi 5 dulu, nanti dibagi 5 lagi kayak gitu. Ya, dicoba dibagi angka 5 dulu. Ketemu hasilnya berapa?
Coba anak-anak, kalian yang pertama dibagi angka berapa? Kita coba sama-sama ya. 5. Pembilang dan penyebut kita bagi 5. 225 dibagi 5 berapa? 45, Bu. 45. Oke, 45. Berarti angkanya sudah berubah menjadi 45 ya. Ya, Bu. Coba anak-anak perhatikan dengan seksama agar nanti tidak mengulangi pembahasan lagi ya. Diperhatikan betul-betul. Jadi di sini pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan angka yang sama. Jika anak-anak masih tidak bisa dengan angka yang besar, silakan dicicil dengan angka yang kecil-kecil. Contohnya, kita bagi dengan angka 5. Pembilangnya yaitu 225, kita bagi 5. Ketemu 45. Nah, 45 kita simpan dulu ya. Kalian coret diganti angka 45. Dan 360 dibagi 5 itu berapa? 72, Bu. 72. 72, Bu, 72. Oke, 72. Berarti sekarang pecahan tersebut menjadi 45/72. Sampai sini paham? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya. Setelah itu kita coba bagi lagi. Bagi Angka 9. 3. Oke, angka 9 jika paham. Tapi misalkan anak-anak masih belum paham, silakan dibagi angka 3 dulu boleh. 45/72 dibagi 3. 45 dibagi 3 berapa? 15. 15. 15. 15. 15. Sekarang angka 45 kita coret diganti angka 15. Sekarang yang bawah, angka 72 dibagi 3. Hasilnya berapa? 24. 24. Hasilnya 24. Oke. Sekarang pecahannya berubah menjadi 15/24. 4. Ternyata pembilang dan penyebut ini masih bisa dibagi angka yang sama, yaitu angka 3. 3. 15 dibagi 3 berapa? 5. 5. Oke, 24 dibagi 3. 8. 8. Oke, jawaban anak-anak sudah benar sekali. Hasilnya adalah 5/8. Coba, kita tadi sudah menyederhanakan dengan sangat pelan-pelan ya tadi. Diharapkan anak-anak semuanya itu menyimak agar tidak mengulangi lagi. Nanti ada yang bertanya, Bu, 5/8 itu dari mana? Diharapkan tidak bertanya seperti itu lagi, nggih. Sudah paham? Udah. Paham, Bu. Oke. Karena luas itu rumusnya Pi kali R kali R, di sini langsung saja Bu Fitri tulis 5/8 kali Pi kali R kali R. Pi-nya kita pakai berapa? 22/7. 22/7. Kita tuliskan 5/8 kali 22/7 kali 28 kali 28. Ada yang sudah selesai? Saya. Namanya siapa? Tidak. Mbak Fida berapa jawabannya? 1540 cm. Oke, disimpan dulu. Di sini tadi ada yang mau menjawab lagi. Namanya siapa? Berer. Oke, Mas Berer. Berapa jawabannya, Nak? 2464. Itu sudah dikalikan 5/8 apa belum? Belum, Bu. Loh, ayo dikalikan dulu. Bu Zaza, Oke, Mbak Zaza. jawabannya 1540. Oke, kita simpan dulu. Bu. Oke, Mas Aska. Berapa jawabannya, Nak? 1540 juga, Bu. Oke, Bu Fitri Rere, tambah Bu. jawabannya. Mas Rere, berapa jawabannya? 1540, Bu. Oke, yang lain? Oke, Mas Akbar. Saya, Bu. Siapa namanya? Raven. Oke, Mbak Raven. Berapa hasilnya? 1540 cm, Bu. Oke, banyak sekali yang sudah menjawab. Hasilnya adalah 1540. Kita cek apakah jawabannya benar. Nah, kita selesaikan dulu luasnya. Langsung jawab, Bu. Apa Mas Jalu?
Jawaban saya agak melenceng jauh. Berapa jawabannya Mas Jalu? Saya tulis ini Bu kayak mungkin ya agak belum 6.160. Banyak sekali. Coba Mas Jalu, kita coba gini Mas Jalu. Kita selesaikan yang luas dulu ya. Oh, kayak 22/7 kali 28 kali 28. walah, 28 sama 7 dicoret. Tinggal angka 4. 22 dikalikan 4, 88. Coba Mas Jalu kalikan 88 dengan angka 28. Jawabannya berapa Mas Jalu? 88 dikali 28 Mas Jalu. Bentar Bu. 28 kali Ya, 28. Bu. Namanya siapa? Error, hasilnya 1540. Oh iya Bu, jawabannya juga Oke. 1540 Bu di buku saya ini Bu saya nulis. Oke. Mas Jalu sudah paham? Udah Bu. Oke, kalau sudah paham, ini anak-anak 5/8 ini tinggal dikalikan 2464. Ternyata hasilnya adalah 1540 cm². Kira-kira dari contoh tadi, terus nomor 1 dan menyelesaikan nomor 2 ini, sudah bisa mencari dari luas juring? Sudah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah, jika anak-anak sudah paham, coba sekarang Bu Fitri sampaikan. Di sini soal pasnya sudah jadi. Dan nanti sebelum pas dimulai, Bu Fitri akan berikan kisi-kisinya. Nah, sekarang Bu Fitri sampaikan secara singkat saja apa saja yang keluar pada pas nanti. Yang pertama, mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, di situ nanti kalian ada operasinya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga dicampur semuanya tadi. Terus, ada juga namanya bilangan caca. Bilangan caca itu terdiri dari bilangan 0 dan bilangan positif. Dan di situ nanti kalian juga ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, selain materi bilangan caca dan bilangan bulat, ada lagi bahasan yaitu tentang pecahan. Jadi anak-anak juga melakukan operasi pecahan, mulai dari mengubah bentuk pecahan, mengurutkan pecahan, membandingkan pecahan, dan melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu, materi selanjutnya adalah materi lingkaran. Mulai dari unsur-unsur lingkaran, keliling lingkaran, luas lingkaran, panjang busur, dan luas juring yang baru kita bahas hari ini. Nah, itulah materi-materi yang akan keluar pada PAS nantinya. Nah, diharapkan anak-anak untuk mengulangi lagi pembelajarannya. Bisa Diulangi anak-anak. lagi, Bu. Materinya Bu, biar ngeceknya bener apa enggak ini. Ya, kirim ke Oke. Oke, coba sebentar. Jadi anak-anak di Google Classroom kan sudah Bu Fitri berikan videonya dan juga sudah Bu Fitri berikan slide PPT-nya. Jadi jika anak-anak misalkan tidak ingin menonton videonya yang panjang itu, anak-anak cukup melihat dari slide PPT-nya saja. Dari langkah-langkahnya itu diikuti gitu ya. Coba Bu Fitri ulangi lagi. Apa nak? nanti kisi-kisinya kirim ke grup ya, Bu. Oke, kisi-kisinya mungkin akan Bu Fitri kirimkan nanti sekitar hari Minggu agar apa namanya anak-anak biasanya kan kalau matematika di hari Jumat ya, jadi ada persiapan dari awal dulu gitu. Atau kalian mau? Oh, iya wis. Nanti Bu Fitri kirimkan sekitar hari Minggu ya. Bu Fitri ulangi lagi, ada yang bilangan bulat dan bilangan caca. Itu semuanya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu masuk materi pecahan. Pecahan juga sama, kita juga penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Setelah itu masuk ke lingkaran. Mulai dari unsur-unsurnya, kelilingnya, luasnya, panjang busur, dan luas juring yang kita bahas hari ini. Nah, itulah kisi-kisi soal yang akan keluar pada PAS nanti.
Coba di sini Bu Fitri sudah menyelipkan beberapa soal terkait dengan kisi-kisi tersebut. Nah, coba kita bahas ya, sambil kalian mengingat-ingat kembali dari awal semester dulu hingga hari ini. Coba kita bahas bersama. Nah, di sini ada contoh soal operasi hitung bilangan bulat. Hasil dari 16 dikurangi negatif 42 ditambah 11. Kira-kira ini ada yang berganti tanda apa tidak? Ada, Bu. Yang mana yang berganti tanda? Ganti, Bu. Ganti, Bu, karena apa? Negatif ketemu Karena negatif. negatif ketemu negatif. Negatif bertemu dengan negatif. Jadinya positif. Oke, jawaban anak-anak tepat sekali. Jika sama tanda, itu akan berubah menjadi penjumlahan. Jika beda tanda, berubah menjadi pengurangan. Maka di sini kan negatif dan negatif kan sama tanda. Maka diganti menjadi positif. Maka berganti seperti ini. 16 ditambah 42 ditambah 11. Coba hitung hasilnya berapa, ayo. 69, Bu. Yang lainnya? 69, Bu. 69. 69. Jawabannya adalah 69. Bu, maksudnya Bu. Anak-anak, ini nomor 1 itu kan langsung seperti 16 dikurangi negatif 42 ditambah 11. Nah, untuk soal PAS-nya nanti kita ada sedikit perubahan. Kita menyesuaikan dengan AKM. Jadi tidak langsung angkanya, tetapi berbentuk seperti soal cerita seperti itu. Nah, nanti ada contoh-contohnya di bawah. Silakan anak-anak dipahami, misalkan cari di internet begitu yang apa namanya soal-soal cerita, mencoba untuk memahami atau dilihat lagi dari slide PPT ini ya. Kita lanjut nomor 2. Hasil dari negatif 27 ditambah negatif 18. Adakah yang berubah tanda? Ada. Bu. Jadi apa tandanya? Positif menjadi Ada, nggak ada. Coba Mas Satria. Benyamin 55, Coba Mas Bu. Satria ya. Mas Satria, di situ ada enggak yang berubah tanda, Mas Satria? Mas Satria? Oke, Bu Fitri coba Mbak Zakia. Adakah yang berubah tanda, Mbak Zakia? Mbak Zakia. Iya, Bu. Ada enggak yang berubah tanda di situ, Nak? Kayaknya ada, Bu. Yang mana? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, teman-teman yang lain, yang mana yang berubah Bu. tanda? Oke, Mas Rere, mana yang berubah tanda? Plusnya, Bu, jadi negatif. Oke, jika ada dua tanda yang dempet seperti ini, habis plus kok min. Nah, di sini kan dempet berarti ya. Jika dia beda tanda, maka kita ubah jadi satu tanda saja, yaitu tanda negatif. Maka soal tersebut menjadi seperti ini. Negatif 27 dikurangi 18. Kira-kira sudah ada yang menghitung? Ini jawabannya berapa? Sudah, Bu. Rere lagi, Bu. Berapa, Mas Rere? Negatif 45. Min 55 atau negatif 55. Hafiz sudah, Bu. Iya, berapa, Mas? Sudah, Bu. Kalian sudah, Bu. Valen berapa? Negatif 45. Mas Beren tadi ketemu negatif 55 ya, Mas Beren? Iya, Bu. Oke, coba dihitung lagi, Mas Berer ya. Menyimpannya berapa? 7 tambah 8 kan 15. Angka 5 ditulis, nyimpan 1. 1 tambah 2, 3. Tambah 1, 4. Jadi jawaban yang benar adalah negatif 40. 18 jadi 28. Hah? Siapa tadi yang menjawab? Error. Saya Bu Berer.
Berapa sekarang jawabannya, Nak? 45. Oke, jadi anak-anak yang lain yang masih salah jawabannya, diperhatikan lagi ya, jawabannya benar itu negatif 45. Nanti dihitung lagi ya. Misalkan anak-anak kesusahan, cara menghitungnya itu gini. Negatif 27 dikurangi 18. Hutangku sudah 27, hutang lagi 18. Berarti hutangku menjadi 45. Hutang itu berarti negatif. Berarti Tambah jawabannya tak, Bu? negatif 45. Ya? Ditambah. Iya, tapi ada tanda negatifnya karena hutangnya yang bertambah. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Ini soal seperti ini banyak keluar nanti di PAS, jadi harus diperhatikan ya. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari itu 2 derajat Celcius. Lah pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam? Turun itu tandanya berkurang apa bertambah? Dikurangi. Dikurangi. Jadi kalau kita tuliskan gimana, Pati? 2 diapakan? 2 dikurangi min 5. Dikurangi 2 dikurangi negatif 5. Oke, jawaban anak-anak benar sekali. Jadi angka 2 kita tulis dulu. Karena ada kata turun, berarti dikurangi. Di situ negatif 5, berarti 2 dikurangi negatif 5. Paham penulisannya? Paham. Karena ada kata turun, berarti dikurangi. Di sini negatif 5, karena menjadi negatif 5. Di sini ada sama tanda, berarti berubah menjadi positif. 2 ditambah 5 jadi 7. Kira-kira gampang nggak soal ini? Gampang. Ya, jadi ini nanti keluar di PAS ya. Kita lanjutkan. Nina bergerak 13 langkah ke arah kiri dari titik 0. Setelah itu Nina bergerak ke arah kiri sebanyak 6 langkah. Nina melangkah sekali lagi ke kanan sebanyak 20 langkah. Di manakah posisi Nina terakhir? Berarti sebelah kirinya dari 0 itu positif apa 13. negatif? Negatif. Negatif. Berarti negatif 13. 6. Coba perhatikan. Ke arah kiri. Berarti ditambah apa dikurangi? Dikurangi. Berarti negatif 13 dikurangi 6. Ke kanan. Berarti ditambah apa dikurangi? Ditambah. Berarti ditambah 20. Nah, coba anak-anak hitung. Negatif 13 dikurangi 6 ditambah 20. Itu berapa hasilnya? 1. Positif 1. Ayo yang lain. Jawabannya berapa? Satu. Positif 1. Jawabannya positif 1. Gini, hutangnya 13, hutang lagi 6. Berarti hutangku bertambah. Hutangku menjadi 19. Ditambah 20, berarti hutangku 19 disauri 20. Berarti aku punya 1 sisanya. Berarti positif. Kira-kira paham perumpamaan itu? Positif profit. Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Coba anak-anak lihat penyelesaiannya. Jika ada kata setiap, berarti itu bentuknya adalah perkalian. Dan jika itu dibagi-bagi sehingga itu hasilnya merata, berarti itu namanya pembagian. Kita baca soalnya. Hasil panen mangga Pak Hari sebanyak 16 keranjang. Setiap keranjang berisi 25 buah. Karena di situ ada kata setiap, maka 16 ini kita kalikan 25. Mangga tersebut disetorkan kepada 4 pedagang secara merata. Ada kata-kata merata di situ, berarti pembagian. Berarti 16 kali 25 dibagi 4. Setelah kita hitung hasilnya 100. Kira-kira penjelasan ini anak-anak paham? Kenapa kok dikalikan dan dibagi?
Paham. Bu Fitri ulangi, jika ada kata setiap, tiap, nah itu namanya perkalian. Jika ada kata-kata dibagi secara merata, sama banyak, berarti itu tandanya adalah pembagian. Oke, Bu Fitri lanjutkan. Coba ini ada garis bilangan, anak-anak. Kira-kira garis bilangannya ini kita ubah operasinya menjadi berapa? Kalau kita tuliskan menjadi bilangannya. Titik acuan kita angka berapa? Bu, Hafiz Arafis, Bu. Eksperimen 5, Bu. Mas Hafiz, titik acuan kita berapa, Mas Hafiz? Negatif 5, Bu. Negatif Oke. 5. Kita titik acuannya adalah 0. Kita lihat angka 0 dulu. 0 tersebut dari 0 anak panahnya itu ke kiri sejauh negatif 5. Berarti negatif 5. Terus ke kanan itu ditambah apa dikurangi? Ditambah, Bu, ditambah. Berarti negatif 5 ditambah 2. hasilnya berapa? Negatif 5 ditambah 2 sama dengan 3. Tiga. Negatif 3. Negatif 3. Nah, anak-anak bisa menyatakan dari garis bilangan menjadi sebuah angka. Dilihat nolnya, karena ke kiri berarti negatif 5. Ke kanan 2, berarti negatif 5 ditambah 2, hasilnya negatif 3. Kita tuliskan seperti ini. Ya. Ini kalian cukup mudah, tinggal jawabannya. 3/8 dijadikan desimal, berarti pakai porogapit. 3 dibagi 8. Nah, di sini Bu Fitri sudah hitung hasilnya 0,375. Coba nanti kalian hitung sendiri ya. Terus, di sini kita mengurutkan suatu pecahan. Dari yang terbesar. Semua pecahannya itu silakan anak-anak jadikan sama. Jika pecahan biasa semua. Kalau pecahan desimal semua. Coba kita lihat. 0,8 kan sudah desimal, 0,8. 50% itu menjadi berapa kalau desimal? 50% berarti 50/100. Jawabannya berapa? 0,50. 0,50. 1/4 itu berapa? 1 dibagi 4. 0,25. Terus tadi kita sudah menghitung 3/8 itu 0,375. Jadi urutkan dari yang terbesar. 0,8 ini kan 0,8. 50% ini 0,50. 1/4 ini 0,25. 3/8 ini 0,375. Nah, kita urutkan dari yang paling besar. Jadi 0,8, 50%, 3/8, dan 1/4. Nah, ini tadi kita sedikit mengulas kembali mengenai soal-soal yang akan keluar pada PAS nantinya. Diharapkan anak-anak nanti ketika